bajingan-bajingan tengik. Mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Kelihatan cuma mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing, kelihatankah? Mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Pak. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa. Manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat karena sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Pak. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya. Mana marah itu? Bisa kita tunjukkan, ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu, sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan, dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad SAW mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'.
Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana, berapa buah yang matang di sana, berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra bim salabim abakadabra. Ustadz, saya baca ayat kursi kok setannya nggak lari. Orang ente 11-12 sama setan. Oh, lari. Kuatkan. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa. Manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Muncul lagi mereka yang sombong-sombong. Macam-macam nama sejarah mencatat. Abu Lahab dengan bangganya berkata, sebelum Abu Lahab datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abrahah. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Makkah harus dialihkan. Nun jauh di Yaman, berseberangan dengan Laut Merah, menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa pasukan bala tentara sampai akhirnya pasukan gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang, tahu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, inna lihadzal baiti rabban yahmih. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya, kuserahkan kepada penjaganya. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Sesungguhnya Ka'bah ini ada penjaganya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar, melempar mereka pasukan Abraha bergajah bihijaratin, dengan batu-batu min sijil, yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, isi dunia sebenarnya itu-itu saja, namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluknya itu-itu saja.